Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fadlur Rahman dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh ilmuwan Muslim yang bernama Jabir bin Aflah. Astronomi berkembang menjadi salah satu disiplin keilmuan penting dalam Islam. Tentuan arah kiblat yang menjadi acuan umat muslim menghadap kiblat ketika salat pun menggunakan ilmu astronomi. Begitupun dengan penentuan waktu salat berdasarkan posisi matahari yang perhitungannya melalui keilmuan astronomi. Astronomi juga dipergunakan untuk menyusun penanggalan hijriah. Bahkan secara spesifik, keilmuan astronomi yang membahas hal-hal di atas dikelompokkan menjadi keilmuan falak dalam Islam. Nama lengkap Jabir bin Aflah adalah Abu Muhammad Jabir bin Aflah, lahir pada tahun 1100. Orang sering dibuat bingung dengan tokoh lain yang sama, yaitu Jabir ibnu Hayyan, seorang ahli kimia abad ke-8 Masehi, sebab keduanya memiliki nama latin yang sama, yaitu Geber. Padahal Jabir bin Aflah adalah seorang astronomi kawakan pada abad pertengahan. Cerita tentang kehidupan Jabir bin Aflah diperoleh dari Abu Imran Musa ibnu Mayyun ibnu Ubaidillah. Menurut Abu Musa, Jabir bin Aflah berasal dari Sevilla, Spanyol, yang dulunya bernama Andalusia. Di Eropa, dialah astronom muslim pertama yang membangun observatorium Granada yang terletak di kota kelahirannya. Adapun astronomi yang sempat ditinggalkan Jabir dan sekarang masih dapat dijumpai adalah kitab Al-Hayya atau The Book of Astronomy. Salinan buku ini terdapat di Berlin dengan judul Islah Al-Majesty atau Correction of Al-Max. Penamaan buku tersebut dengan Correction of Al-Max karena di dalam buku tersebut beliau dengan tajam mengkritik beberapa pandangan dan pikiran Ptolemeus. Dalam buku Islah Al-Majesty, beliau menegaskan bahwa Merkurius dan Venus berada di atas matahari dan tidak mempunyai paralaks atau perubahan kedudukan suatu benda karena perpindahan tempat pengamatan yang dapat dilihat. Jabir bin Aflah menyatakan bahwa planet Merkurius dan Venus lebih dekat dengan bumi daripada matahari. Buku tersebut merupakan catatan berharga dan amat bernilai sebagai pengantar ke bagian astronomi, disertai dengan suatu bab khusus tentang trigonometri. Dalam buku itu, Jabir mencantumkan penemuannya yang berupa alat observasi sistem rotasi. Alat ini berfungsi untuk mengalihkan antar koordinat sistem bola bumi. Beliau menyebut teori ini trigonometris sferis, teori yang digunakan untuk menjelaskan setiap gejala yang terjadi berulang kali dalam jangka waktu tertentu atau bisa disebut gejala periodik, seperti yang kita lihat pada perputaran bumi dan benda-benda langit. Pada bagian trigonometri sferis, ia mengambil rule of the four magnitudes atau aturan 4 besaran sebagai landasan untuk turunan rumus utama yang kelima untuk sudut segitiga, yakni cos A sama dengan cos A kali sin B, atau cos A sama dengan cos A titik sin B. Sedang dalam trigonometri bidang, pemikiran Jabir ibnu Aflah menjelaskan tentang penggunaan chord atau penghubung antara dua buah titik dalam sebuah lingkaran. Beliau menggunakan chord untuk mengganti fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Karya Jabir itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona yang kemudian diterbitkan oleh Petrus Apianus pada tahun 1534 Masehi di Nuremberg. Jabir bin Aflah pula yang menciptakan bola armillari untuk mengukur kedudukan benda-benda langit, serta mengarang sebuah buku yang menunjukkan kesalahan sistem Ptolemeus yang mencoba memperbaikinya. Jadi tidak mengherankan bila nama Jabir bin Aflah begitu berkibar dalam bidang astronomi pada masanya. Selain seorang astronom,
Beliau juga seorang ahli matematika, meskipun bukan ahli matematika pertama di dunia. Tetapi penemuan beliau berpengaruh dalam perkembangan ilmu matematika selanjutnya. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan pedoman para ahli dari Eropa pada zamannya. Pengaruh Jabir Ibnu Aflah sangat luar biasa yang dalam bidang astronomi, baik di timur maupun di barat. Teori-teori Jabir Ibnu Aflah tentang jarak antara planet banyak terbukti kebenarannya. Misalnya, mengenai jarak Venus dengan bumi lebih dekat dibandingkan jarak Venus dengan matahari. Sebab memang jarak antara Venus dengan matahari 100,8 km, sedangkan jarak Venus dengan bumi 41,6 juta km. Jabir Ibnu Aflah meninggal pada tahun 1160 Masehi. Banyak hasil pemikiran beliau yang sangat berguna dan menjadi acuan para ahli setelah 1160 Masehi tersebut. Dari karya-karya Jabir Ibnu Aflah banyak yang kita dapatkan. Di bidang astronomi, teori menyatakan bahwa Merkurius dan Venus mempunyai paralaks yang dapat dilihat adalah salah. Paralaks itu sebenarnya adalah karena merupakan perbedaan arah pandang sebuah benda langit dilihat dari titik pusat bumi dan dari tempat pengamatan di permukaan bumi. Demikian penjelasan dari saya mengenai biografi tokoh seorang ilmuwan muslim yang bernama Jabir bin Aflah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.